Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa, disclaimer on dulu bahwasanya untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk selalu dukung channel ini bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk bisa berkembang dari hari ke hari. Baik, teman-teman, coba kita lihat dulu pergerakan hari ini dari IHSG ya. IHSG sudah sempat mantul di 78.6 secara Fibonacci, dan hari ini ditutup penguat ya teman-teman, 0,14 dikerek kalau tidak salah di akhir sesi tadi ya. Secara pergerakan stochastik sudah golden cross, ada penguatan. Kita berharap untuk IHSG akan kembali ada penguatan ya, setidaknya menguji ke area MA100 nya ya nanti. Sebelumnya mungkin menguji area 6823 nya di MA60 nya. Untuk pergerakan yang masih juga sudah masih melemah ya, garisnya masih melebar juga, masih melemah, tapi semoga aja mungkin siapa tahu ada kejutan ya seperti ini, mungkin ada pantulan cukup tinggi bisa membalikan arah IHSG nya. Oke teman-teman, mungkin beberapa view saham kita hari ini, karena kalau tidak salah tadi yang mengerek pergerakan di akhir sesi mungkin dari Big Bang ya, bank-bank besar nih hari ini. Untuk pergerakan BBRI juga ditutup nggak kemana-mana ya sebenarnya. Untuk pergerakan BBRI di 4840 ya, masih di 4840, meskipun turun dari openingnya ya, yang opening up, gap up, closingnya di sama dengan harga closing kemarin. Secara pergerakan MACD mulai ada pelemahan dari tren merahnya, jadi mulai ada penguatan kembali. Semoga besok golden cross dan mungkin ada penguatan, targetnya di 4.900-an. Secara swastik juga kembali menguat. Secara asing BBRI ya masih ada akumulasi 3 hari terakhir ini sampai dengan 300, hampir 500 miliar nih ya. Ya ini 197, ini kalau sama ini 200, 300 ya, 400 ya, 400 ya, ini 200, 300, 460-an ya, 460, 470-an miliar. Akumulasinya cukup banyak, secara konsisten masih ada akumulasi terus ya. Setelah kemarin tanggal 3 akumulasinya nggak terlalu banyak. Pergerakan BBRI, target kita untuk teman-teman mungkin bisa antri untuk entry-nya di 4810 ya. Kalau nggak dapat mungkin bisa antri di buy on weekly saja. Targetnya di 4.900 untuk pergerakan BBRI. Berikutnya udah pergerakan Bank Mandiri. Kemarin juga sempat kita bahas pergerakan Bank Mandiri, hari ini juga menguat ya, hampir 1%, 0,98%. Sudah secara trennya juga ya mau golden cross sama CD-nya, secara swastik kembali menguat. Secara pergerakan juga masih berada di atas MA20 nya. Untuk target kita untuk Bank Mandiri terdekat di 10.550-an nya di sini ya, 10.550-an. Secara pergerakan asing coba kita lihat ya, asing hari ini ngeri ya, banyak juga nih, cakep sebenarnya. Jadi 170 miliar akumulasinya, dari frekuensinya sampai dengan 6.000 hari ini juga cukup banyak untuk perdagangan mandiri hari ini, dengan akumulasinya juga ya cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat juga pasar hari ini juga cukup menarik ya untuk pergerakan IHSG hari ini. Berikutnya ada BBCA. BBCA ya menguat cukup signifikan hari ini 1,78%. Ini yang termasuk menggendong IHSG hari ini ya. Tadi BBCA mulai masuk ke area situs kita, targetnya ini BBCA tertahan di MA60 ya, MA60 hari ini 8575 ya, 8575. Target kita untuk BBCA masih di 8700, terdekat dengan 9000 di area tingginya pergerakan BBCA, karena secara MACD sudah mau menyempit dari area merahnya ya, melemah. Kemudian swastik juga kembali menguat. Ini cukup menarik. Bagaimana dengan asingnya? Asing masuk setelah dalam 6 hari perdagangan terakhir pelemahan terus ya, cukup signifikan pergerakan bank-bank ini, termasuk juga BBCA. Kalau kita lihat memang
sedikit anomali dibandingkan dengan dua bank sebelumnya. Untuk BBCA tadi, BBCA di sini ya akumulasi asing cuman 39 miliar, sebelumnya distribusinya cukup banyak. Tapi ini semoga menjadi sinyal positif ya, semoga menjadi sinyal positif kalau BBCA kembali dilirik ya. Untuk range harganya belum terlalu jauh ya, 8.400 sampai dengan tertingginya 8.775 nih ya. Berarti kalau kita lihat lagi untuk 8.700, maaf ya, 8.700 ya, di sini sekitaran sini 8.750-annya, berarti di sini ya memang ya. Ya dekat-dekat dengan MA 20-nya teman-teman untuk pergerakan BBCA. Berikutnya ada BBNI. BBNI coba kita close dulu ya. Oke. BBNI masih tertahan di area MA 200-nya. Secara pergerakannya Mas Sidi sudah mulai melandai ya, kita berharap ada penguatan kembali. Secara pergerakan stastik juga sudah berada di oversold, semoga nanti bisa naik ke area netralnya. Untuk pergerakan BBNI sendiri secara pergerakan tren ini membentuk base baru ya seharusnya teman-teman ya. Ini membentuk base baru di sini. Ya, selama masih tertahan di MA 200 masih nggak apa-apa, mungkin bisa jadi bahan untuk average down ya bagi yang punya agak di atas, karena memang secara tren masih belum bisa menembus area 9.600 untuk pergerakan BBNI. Untuk target terdekat kita di area 9.100-an ya, 9.100 untuk pergerakan BBNI. Kemudian ya BBNI coba kita lihat secara asing, akumulasi tapi nggak banyak, 1 M aja ini hari ini. Ya, tapi ini hal positif juga ya, setelah sebelumnya 4 hari berturut-turut buangan atau distribusi, hari ini ada mulai akumulasi meskipun problemnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini cukup menarik ya kalau kita lihat, berarti pergerakan BBNI juga semoga aja kembali menguat ya untuk pergerakan BBNI. Kemudian setelah dari perbankan, kita ada di sektor batubara yang cukup menarik juga secara view kita hari ini. Ada dua mungkin yang mau kita bahas. Yang pertama ada Adaro. Secara pergerakan stastik ada Golden Cross, pergerakannya juga tertahan di MA 20 ya. Sudah sempat kena support tadi di 2800-an ya, 2820-annya ya, halonya ya 2810 ya, bener ya, 2810. Ini kalau kita tarik nih, ini sekitar sini ya, harusnya agak bawah lagi nih ya, di sini bertepatan dengan beberapa support-support lainnya. Untuk gapnya sudah tertutup ya teman-teman, sudah tertutup. Tapi kalau untuk pergerakan Adaro, target kita justru akan kembali menguji ke area MA 60-nya ya. Terlebih dengan adanya Golden Cross di stastik, ini menunjukkan hal positif ya. Semoga akan menguat kembali di area 3.200-an untuk pergerakan Adaro. Targetnya masih sampai di sini ya teman-teman ya. Targetnya masih di sini. Di sini karena ada gap aja nih, kan kita bikin satu warna lagi, tapi karena memang di sini ada gap ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih. Ya, ini ada gap kecil di sini, jadi mungkin akan tertutup juga. Itu di area 3.300-an ya. Coba kita lihat secara pergerakan asing. Adro. Ya. Adro setelah dalam 7 hari perdagangan terakhir, ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 hari perdagangan terakhir ada akumulasi hari ini ya sampai dengan 36 miliar. Dengan penguatan harga sampai dengan 2,09% di 2.920 ya. Untuk range harga pergerakan Adaro dari 11 hari perdagangan terakhir yaitu dari 2.800 sampai dengan 3.000-annya ya. 2.800 sampai dengan ada 3.000-annya sebagai area pergerakan range harganya. Jadi belum kemana-mana. Untuk Adaro target kita masih di 3.200-an. Kemudian ada saham PTBA, saham Bukit Asam ya, setelah kembali mencoba untuk break di atas MA 200 memang belum bisa. PTBA nya ini ada penguatan ya hari ini setelah kemarin pelemahan ya, penguatan hari ini di 0,78%. Ini secara pergerakan swastik cukup menarik ya, karena mau ke wilayah lagi, tapi agak worry aja ya teman-teman, jangan terlalu masif. Kalau mungkin
misalnya ingin punya barang mungkin bisa antri di bawah sedikit ya. Di ada 3650-annya. Ini ada gap juga nih, kalau di sini kita lihat di sini ya. Ini ada gap ya teman-teman ya. Kalau untuk PTBA sepertinya harusnya nutup gap dulu ya. Nutup gap dulu nih, ada gap kecil di sini ya. Ya, oke, di sini ada gap kecil. Ya. Kayaknya akan ditutup dulu untuk gapnya teman-teman ya. Gap ini berarti di wilayah 3700-an ya untuk pergerakan PTBA. Bagi mungkin yang belum punya, bisa antri di wilayah ini atau sampai dengan wilayah 3620-nya. Untuk yang sudah punya, perhatikan wilayah resistnya di area 4000 pas karena belum berhasil tertembus ya. Bagaimana dengan asingnya PTBA? PTBA masih ada konsisten akumulasi dalam 11 hari perdagangan terakhir, hanya satu hari aja tanggal 27 bulan 2 kemarin 10 miliar ya distribusi, tapi selebihnya akumulasi karena memang kita tahu juga untuk PTBA biasanya yield dividennya cukup gede ya. Pergerakan range PTBA ini hanya dari 3.500 sampai dengan 4.000 ya. Belum berhasil break ke atas lagi. Perhatikan wilayah 4.000-nya. Lumayan kalau misalnya bisa antri sampai tadi kita sampaikan di 3.700 sampai ke 4.000 ada 300 poin, jadi cukup lumayan juga untuk pergerakan PTBA. Asingnya juga masih cukup menarik ya. Cukup menarik. Mungkin bisa sabar aja teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman untuk bahasan kita pada anak saham Indo kesempatan kali ini. Salam cuan buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman untuk tetap dukung channel berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dari hari ke hari. Oke, semoga cuan terus teman-teman semua ya. Dan see you.